Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat kepada Rasulullah SAW memiliki keistimewaan yang luar biasa. Al-Fasih dalam syarh dalilnya menyatakan bahwa salawat merupakan media terpenting bagi siapa saja umat Islam yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan salawat, seseorang bisa mencapai kerelaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan kebahagiaan serta kepuasan lahir batin, diampuni seluruh dosa, dan mampu menapak tangga menuju tingkatan tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah yang diambil dari kitab At-Tazkirah karangan Al-Qurtubi berikut ini menggambarkan betapa berharganya salawat untuk Rasul. Al-Kisah, ada seorang gadis yang selama hidupnya tidak pernah mau menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai sang gadis meninggal dunia. Meski demikian, ibunya begitu menyayanginya. Dia menangisi kepergian anak tersayangnya itu. Suatu saat sang ibu tidak kuat lagi menahan rasa rindu terhadap putrinya. Dia memberanikan diri menyampaikan perasaannya itu kepada Imam Hasan Al-Basri. Dengan mata sendu sembab sang ibu berkata, "Wahai Syekh, aku memiliki anak perempuan yang telah meninggal dunia. Aku merindukannya. Dapatkah aku bertemu dengan putri tersayangku itu?" Dengan lemah lembut Imam Hasan menenangkan ibu. "Insya Allah, jika Allah menghendaki tentu saja bisa." Mendengarkan jawaban tersebut, sang ibu bersuka cita tanpa banyak kata. Sang ibu mendesak Hasan agar memberikan amalan yang dapat mempertemukannya dengan sang buah hati meski di dalam mimpi. "Bagaimana caranya? Aku sudah tidak tahan ingin bertemu dengannya, dan aku ingin tahu keadaannya sekarang," desak ibu itu kepada sang imam. Melihat kesungguhan ibu itu, Imam Hasan menasihatinya agar tidak berlebihan menanggapi kesedihan akibat kepergian orang yang kita cintai. Lakukanlah salat 4 rakaat. Setelah melaksanakan salat isya pada waktu-waktu terakhir, saat subuh hampir menjelang, dalam setiap rakaatnya bacakanlah surah Al-Fatihah dan At-Takasur. Setelah itu berbaringlah sambil membaca salawat untuk Rasulullah hingga Anda terlelap, kata sang imam memberikan nasihat. Mendengarkan arahan itu, sorot mata ibu itu yang tadinya sayu kini bersinar. Ia percaya cara itu bisa mempertemukannya dengan sang putri. "Baik, akan saya laksanakan apa yang Anda perintahkan." Ibu itu pun pergi dan langsung pada malam harinya mengerjakan apa yang diperintahkan Hasan. Benar saja, ia akhirnya dapat melihat putrinya dalam mimpi. Namun yang membuat ibu itu sedih adalah keadaan di depan matanya yang begitu mengerikan. Ia melihat putrinya yang di dunia cantik jelita itu dalam keadaan tersiksa dalam kubangan azab. Di tubuhnya terlilit baju dari tembaga yang meleleh karena dipanaskan, dan tangan serta kakinya terikat dengan borgol yang terbuat dari api yang menyala-nyala. Ibu itu menangis sesegukan ketika melihat keadaan putrinya yang menyedihkan, disiksa di alam kubur. Keesokan harinya ibu itu langsung menyampaikan apa yang dilihat dalam mimpinya kepada Hasan Al-Basri. "Apa yang harus aku lakukan?" kata ibu itu sambil mengusap air matanya. "Bersedekahlah untuknya, semoga Allah mengampuninya," kata Hasan menyarankan. Kemudian pada malam harinya, Hasan Al-Basri bermimpi seakan-akan ia berada di sebuah taman yang sangat indah, yakni taman-taman surga yang dijanjikan. Di dalamnya terdapat ranjang yang tinggi dan indah, berhiaskan pernak-pernik yang tak pernah terlihat di kehidupan dunia. Di atas ranjang itu ada perempuan berparas cantik jelita, laksana bidadari surga, berhiaskan intan permata, dan bertahtakan mahkota yang terbuat dari cahaya. Setelah saling pandang, si gadis menyapa Hasan lebih dulu dengan penuh sopan santun. "Anda kenal dengan saya?" Hasan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Memang siapa Anda?" kata Hasan. "Aku adalah putri dari perempuan yang mendatangimu kemarin itu, dan Anda nasihati agar membacakan salawat untuk Rasulullah," ujar gadis itu. Hasan pun langsung tercengang. Ia merasa heran. Keadaan gadis itu tidak seburuk apa yang dikisahkan sang ibu. Untuk memastikan keadaan bahwa gadis yang bertemu dalam mimpinya itu adalah anak dari sang ibu, Hasan berujar, "Ibumu telah menceritakan keadaanmu padaku, tapi aku tidak melihat kau menderita dan tersiksa. Kau tampak mendapatkan kebahagiaan di sini," kata Hasan. "Tapi kenyataannya, sekarang aku baik-baik saja seperti yang Anda lihat," jawab putri itu. Kemudian Hasan kembali bertanya, "Lalu apa yang menyebabkan kau mendapatkan karunia yang demikian besar?"
dan kedudukan yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai anakku. Dengan wajah riang, si gadis menceritakan keadaan dan teman-temannya yang berjumlah 70 orang. Kami mendapatkan azab yang amat pedih, sebagaimana diceritakan ibuku padamu. Nah, suatu saat lewatlah seorang laki-laki soleh membaca salawat 1 kali, dan pahalanya ia hibahkan pada kami. Seketika itu Allah menerima amalnya dan membebaskan kami dari azab itu, ujarnya. Lalu kami mendengar suara lantang tanpa zir mengatakan, wahai para malaikat, hentikanlah siksa-siksa itu, karena barokahnya salawat kepada Nabi. Itulah kisah dahsyatnya salawat Nabi yang mampu menghilangkan siksa kubur 70.000 orang di alam kubur. Kisah ini dilansir dari kitab Simarul Yaniyah, karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Semoga kisah ini bisa menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW dan bisa memotivasi kita untuk gemar bersalawat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.